Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik dengan judul hakikat dunia ya. Dan ini penting bagi kita semua karena kita sadar hidup di dunia ini hanyalah sebentar ya. Siapapun tahu hidup di dunia ini hanya sebentar, bahkan ateis pun tahu bahwasanya hidup dunia tidak selamanya. Kematian adalah keniscayaan, tidak bisa dihindari oleh siapapun. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ini umum mencakup orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, lelaki, wanita ya. Mau sehat segar bugar atau sakit-sakitan, ujung-ujungnya adalah kematian. Dan kita semua berada dalam satu rel, tidak ada yang keluar dari rel tersebut menuju titik pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya kalian sedang berusaha berjalan menuju Allah dan kalian akan bertemu. Kalian akan bertemu. Maka tentunya kalau kita sadar bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini, kita harus persiapan untuk pada kehidupan berikutnya. Persiapannya sekarang. Ya. Karena kalau sudah meninggal sudah selesai. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan al-yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang yang ada amal, tidak ada yang menghisab, nanti setelah kematian yang ada hisab, tidak ada amal lagi. Kita membahas tentang hakikat dunia sangat penting karena kita semua tanpa terkecuali termasuk pembicara sering lalai bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Sering lalai. Dan ini telah diingatkan oleh Hasan al-Basri. Dia mengatakan dalam perkataannya, "Ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha syakkan la yaqina fihi." Aku tidak pernah melihat satu perkara yang diyakini kepastiannya tidak diragukan sama sekali, namun menjadi seperti perkara yang diragukan tidak ada keyakinan terhadapnya, yaitu apa? Al-maut, kematian. Beliau ingin mengingatkan kita semua yakin pasti akan mati dan kita semua yakin pasti akan dibangkitkan dan pertanggungjawaban. Tetapi aplikasi kita atas keyakinan tersebut tidak ada. Tidak ada bukti kita semangat beramal. Tidak ada bukti kita merasa bakalan meninggal. Kita hidup seakan-akan di dunia ini akan hidup selama-lamanya. Tenggelam dengan dunia, sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, bahkan tenggelam dalam kemaksiatan. Padahal kita semua yakin kita bakalan mati. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, keyakinan suatu kematian adalah keyakinan yang tidak diragukan, tapi seakan-akan menjadi suatu keraguan yang tidak diyakini sama sekali. Kenapa? Dilihat dari aplikasi kita, tidak ada buktinya, kita yakin kita bakalan mati. Maka pembahasan kita ini untuk mengingatkan saya sebagai pembicara dan juga terutama ibu-ibu sekalian, bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Maka kita mau bicara tentang hakikat dunia. Ini penting bagi laki-laki, terutama bagi ibu-ibu yang sering lupa dengan akhirat. Ya, ibu-ibu banyak urusan dunianya ya. Ya, sudah tua-tua masih ngelihat Instagram. Sudah tua ya, tahu suaminya duitnya enggak ada masih lihat tas branded, padahal tahu suaminya duitnya enggak ada. Terus ngapain lihat tas-tas branded sementara duit suami tidak ada? Masih sering kepo urusan rumah tangga orang ya. Lihat ada perempuan lain jalan-jalan sama suaminya, dia sedih. Kenapa dia sedih? Sehingga waktunya habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya. Belum lagi ibu-ibu yang terjebak suka nonton film Korea, subhanallah. Sudah tua, nenek-nenek, rambut sudah tidak ada yang hitam, masih suka nonton film Korea. Terus bagaimana? Lupa bahwasanya hakikat dunia hanyalah apa? Sebentar. Hanyalah sebentar. Ya. Maka kadang-kadang suaminya ngajak zuhud, istrinya enggak mau ya. Suaminya ajak, udah enggak usah beli mobil mewah, istrinya mau beli mobil mewah. Suaminya bilang udah enggak usah beli tas mahal, pakai kantong plastik aja, istrinya tidak mau ya. Sehingga seakan-akan mau hidup apa? Mau hidup lama. Sebagian mereka sudah nenek-nenek tapi masih pakai spidol di sana sini ya.
Sudah tahu ya, subhanallah. Terus kapan mau ibadah ya? Sibuk menor melulu, udah tua. Bentar lagi sudah bernapas saja sudah ngos-ngosan tapi masih ini ya kejadian ya saya tidak bilang semua wanita tapi sebagian apa? Wanita ya. Ya. Sebagian wanita ya. Hobinya kemana? Ke mall. Ke mall lihat inilah, lihat anu lah, lihat inilah, lihat anu. Ngabisin waktu di mall ya. Seharusnya kalau kita sadar hidup cuma sementara, apalagi kita sudah mulai berusia ya. Hendaknya kita mulai fokus kepada akhirat. Dunia ini sebentar ya dibandingkan dengan yang akan datang ya. Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Kita pernah di fase janin 9 bulan. Kemudian sekarang kita berada di fase ini, kita hidup dan ini hanya sebentar, 60 sampai 70 tahun. Rata-rata orang meninggal 60-an, 70-an ya. Yang melampaui 70-an tidak banyak ya. Tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Setelah itu dia akan masuk dalam fase alam barzah. Alam barzah mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Setelah itu dia akan masuk dalam fase alam akhirat, hari kebangkitan abadi selama-lamanya. Abadi selama-lamanya. Maka kita harus sadar hidup kita yang sesaat ini 60 sampai 70 tahun meskipun sesaat tapi dia yang menentukan bagaimana nasib kita pada kehidupan selanjutnya. Pada fase kehidupan di alam barzah atau fase kehidupan di alam akhirat. Di dunia sekarang saya sering menyampaikan hal ini. Di dunia kita bisa mengukur saya lebih kaya daripada dia. Kita lihat strata ekonomi, kita bisa lihat. Dia lebih kaya dari saya lebih kaya dari dia, bisa kita lihat. Lihat dari mobil dia cuma Avanza, mobil saya Lexus ya, berarti saya lebih kaya ya. Rumah dia masih ngontrak, rumah saya bahkan 2 atau 3 rumah, berarti saya lebih kaya. Misalnya, lihat pembantu kita, lebih miskin dari kita. Kenapa? Karena dia kerja sama kita, kita yang gaji. Supir kita lebih miskin dari kita. Di dunia, stratanya ketahuan. Tapi pada kehidupan berikutnya belum tentu. Pada kehidupan alam barzah belum tentu pembantu kita lebih miskin daripada kita di alam barzah. Belum tentu. Belum tentu supir kita lebih miskin daripada kita di alam barzah. Belum tentu pegawai kita lebih miskin daripada di alam barzah. Belum lagi di akhirat kelak. Maka ini harus kita perhatikan. Kita jangan sibuk hanya mengatur strata ekonomi kita di dunia. Kita harus pikirkan strata ekonomi kita di akhirat. Kalau kita lupa dengan hakikat dunia, kita akan lupa dengan persiapan akhirat. Allah berfirman, ya, khafidhatur rafi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Ya, kemudian Allah mengatakan laisa liwaqi'ah waqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah. Bahwasanya al-waqi'ah hari kiamat khafidhatun merendahkan, rafi'ah dan mengangkat. Sebagian tafsir mengatakan hari kiamat akan mengungkap hakikat siapa yang ditinggikan, siapa yang direndahkan. Maksudnya ada sebagian orang di dunia terlihat tinggi, mungkin pejabat, mungkin orang terkenal, orang kaya, tapi bisa jadi di akhirat khafidhah, direndahkan oleh hakikat hari kiamat. Dan sebaliknya ada orang yang mungkin rendah di mata kita sekarang, strata ekonominya rendah, tetapi ternyata di akhirat dia tinggi. Maka yang perlu kita renungkan persiapan kita untuk pada kehidupan berikutnya. Yang ini cuma sebentar, 60 sampai 70 tahun, tetapi dia adalah penentu bagaimana nasib kita pada fase berikutnya yang jauh lebih panjang. Alam barzah, kalau kita meninggal sampai hari kiamat bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, kita enggak tahu kapan hari kiamat. Kemudian ketika hari kebangkitan abadi. Abadi itu berapa ibu-ibu? Abadi itu bukan 1 triliun tahun, bukan 1 miliar tahun. Triliun-triliun juga belum selesai, tidak terhingga. Abadi selama-lamanya. Yang menentukan adalah setiap detik yang kita lalui di dunia ini. Ini jadi masalah. Kita buang-buang umur kita. Padahal setiap detik yang kita lewati mempengaruhi nasib kita, strata kita di hari kemudian. Kita semua muqassirun, kita semua memang kurang. Ya. Saya tanpa terkecuali. Masih banyak umur yang kita buang, masih banyak waktu yang kita buang. Umur kita buang tidak ada faedahnya. Padahal setiap detik yang kita lewati punya pengaruh di hari berikutnya. Saya ulangi lagi, di dunia sekarang kita bisa ngukur strata kita. Bisa. Ibu-ibu yang pakai tas branded pasti lebih kaya daripada yang pakai tas KW. Pasti. Oh, bangga, tas saya asli. Dia tasnya apa? KW.
Pakai jilbab, jilbab sekarang ada jilbab yang branded. Jilbab muslim mereknya mahal, yang satu mereknya baru bikin merek. Murah, jelas saya lebih hebat daripada dia. Kecantikan iya, saya lebih cantik daripada dia, jelas ketahuan. Ya, saya lebih cantik, dia kurang cantik. Iya, itu kan di dunia. Di akhirat kita nggak tahu, bisa jadi wanita ini sekarang di dunia wajahnya biasa, ketika dia di akhirat mulia maka dijadikan cantik jelita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara si cantik ini ternyata di akhirat dibakar di neraka jahanam. Maka ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana kita merenungkan tentang hakikat dunia, kemudian kita persiapan menghadapi dunia tersebut. Tapi bimbing dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat dunia, yang pertama bahwasanya dunia itu hanyalah sementara, ini jelas sementara, tidak abadi, tidak abadi. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, dan dia dibandingkan dengan kehidupan berikutnya hanya sebentar. Allah berfirman misalnya dalam Al-Quran, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka nanti manusia dibangkitkan, ka'annahum yawma yarawnaha, ketika mereka melihat hari kiamat yang dahsyat, mereka sadar lam yalbathu, ternyata mereka dulu di dunia tinggal cuma sebentar, illa ashiyatan aw duhaha, seakan-akan hidup mereka 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun di dunia hanya sekedar waktu duha atau waktu petang, cuma sebentar. Dibandingkan dengan kedahsyatan hari yang dia lihat pada hari kiamat kelak. Dia baru sadar, oh ternyata dunia cuma sebentar. Seakan-akan cuma petang hari, atau seakan-akan cuma di pagi hari, sebentar, kemudian selesai. Demikian juga ketika penghuni neraka ditanya pada hari kiamat kelak, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Wahai penghuni neraka sekalian, berapa lama kalian dulu tinggal, berapa tahun kalian tinggal di atas muka bumi? Ditanya berapa tahun? Apa jawabannya? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di dunia cuma sehari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Mereka begitu melihat neraka yang begitu dahsyat, 60 tahun yang telah mereka lewati, 70 tahun yang mereka lewati, mereka rasakan tidak sampai satu hari. Sehari atau setengah hari. Ya. Ini hakikat yang mereka rasakan ketika mereka bertemu dengan hari akhirat. Ternyata dunia cuma sebentar. Dunia cuma sebentar. Oleh karenanya, kondisi kita pun mengingatkan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan bagi kalian. Sebagian salaf menafsirkan peringatan maksudnya uban. Ya. Kalau seorang kemudian dia berkaca di hadapan cermin, dia lihat ada uban di rambutnya, ada uban mungkin laki-laki di jenggotnya, ada uban mungkin di alisnya, tanda bahwasanya dia akan sirna. Dia akan sirna. Dan saya katakan bahwasanya uban tersebut adalah rahmat dari Allah untuk mengingatkan kita, karena terkadang kita lupa bahwasanya kita ini sudah berusia, sudah senior kalau enggak mau dibilang tua ya. Ternyata kita sudah top tua ompong peot sudah. Kalau enggak ada uban kita lupa. Tapi Allah kasih kita uban. Allah kasih kita ternyata periksa kolesterol naik. Ternyata asam urat. Mulai banyak bunyi-bunyi di tubuh ini. Yang tadinya tidak ada signal, mulai banyak bunyi. Ya. Ibarat kalau kita naik mobil lama sudah buka pintunya, kek. Buka ini, krek. Ya, seperti itu kita. Sampai saya pernah naik mobil di Jeddah, mobil tua sekali. Ada yang bilang, Ustadz ada kawan punya mobil. Ya. Semuanya bunyi. Kalau kita buka ini, karena saking tuanya mobil tersebut. Semuanya bunyi, kecuali satu yang tidak bunyi. Apa yang tidak bunyi? Klakson tidak bunyi. Maksudnya mobil udah tua. Sama, kita juga begitu. Dikit-dikit, encok. Dikit-dikit, berarti sudah berusia. Sudah waktunya sadar. Sudah waktunya kita nggak nonton lagi film apa? Korea. Kalau bapak-bapak sudah waktunya, jangan lagi nonton banyak pertandingan, buang-buang umur. Sudah waktunya sekarang ikut dalam pertaruhan pertandingan akhirat. Sudah waktunya. Dahulu disebutkan penduduk kota Madinah kalau sudah usia 40 tahun, akbalu alal akhirah. Mereka mulai sibuk urusan akhirat ketika usia 40 tahun.
Kita usia 40 tahun mulai terbuka dunia bagi kita. Mulai banyak relasi. Mulai grup WhatsApp semakin banyak. Semakin lupa dari akhirat. Maka kita harus sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Taib. Allah mengungkapkan dengan beberapa cara untuk menunjukkan dunia itu sementara. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia dengan dunia. Dunia itu diambil dari bahasa Arab dari dua, bisa jadi dua masdar, ada yang mengatakan dari ad-dunu, ada yang mengatakan dari ad-dani. Kalau dunu artinya dekat. Dunu artinya dekat, kalau dani artinya rendah. Kalimat kata dunia itu sendiri sudah menunjukkan kedekatan dan kerendahan. Makanya dinamakan dengan apa? Dunia. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ketika kalian berada di sisi lembah yang paling rendah, mereka yang lebih jauh, yang dekat, yang dekat. Dunia maksudnya sisi lembah yang lebih dekat. Jadi dunia itu sendiri Allah ungkapkan dengan kata dunia untuk kita sadar bahwasanya dunia itu diambil dari ad-dunu, yaitu dekat, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Di antaranya untuk menunjukkan dunia ini hanya sebentar dan sementara, Allah berfirman misalnya mataun qalil tentang dunia. Mata itu kesenangan, yaitu mata secara bahasa Arab artinya sesuatu yang digunakan kemudian expire, itu namanya mata. Ya, dan rata-rata hidup dunia ini expire semua, ada expirednya. Rumah ada expirednya enggak? Ada enggak? Ada. Suatu saat dia rusak, diganti, rubuh. Kemudian mobil ada expirednya enggak? Ada. Istri ada expirednya enggak? Ada. Suatu saat meninggal dunia. Ada expired. Semua mata disebut mata. Makanya Rasulullah mengatakan dunia mata, kehidupan dunia semuanya kesenangan tapi ada expirednya. Wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik kesenangan yang ada expirednya adalah istri yang salihah. Berarti ada expirednya enggak? Ada. Nah, kapan meninggal dunia? Atau dicerai selesai expired. Jadi Allah menamakan mataun qalil. Dunia itu mataun qalil, kesenangan yang sedikit. Sedikit berarti akan selesai. Ini cara Allah mengungkapkan dunia itu hanyalah sebentar. Tapi di antaranya Allah menamakan dunia dengan zahrah. Zahrah. Allah sebut dalam surat Thaha, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihim azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Kata Allah, janganlah kau panjangkan kedua matamu ya Rasulullah memandang atas kenikmatan-kenikmatan ya yang kami berikan kepada ma matta'na bihi azwajan minhum, kami berikan kenikmatan kepada mereka. Kata Allah, zahratal hayatid dunya. Zahrah yaitu mawar kehidupan dunia. Allah menamakan dunia dengan zahrah. Kita tahu zahrah itu mawar, indah atau tidak? Indah. Warna-warni, ada jingga, ada pink, ada merah muda, ada putih, harum. Tetapi kalau kita petik, cepat layu atau tidak? Itu kira-kira dunia seperti itu. Cepat sekali layu. Ibu-ibu sekarang yang sudah nenek-nenek sekarang coba. Rasanya baru kemarin masih gadis ya enggak? Sekarang udah peot. Mau ke salon tetap aja apa? Peot, enggak bisa. Mau diapain? Kecantikan tidak selamanya, tiba-tiba sudah tua. Saya sudah 45, saya pikir kayaknya kemarin baru masih belasan tahun. Sekarang sudah 45. Sudah mulai banyak bunyi di sana sini. Subhanallah. Cepat sekali. Tidak terasa. Tahu-tahu sudah sekian umurnya. Tahu-tahu sudah mulai kelihatan tua. Tahu-tahu sudah mulai kelihatan keriput, enggak bisa dihindari. Zahratal hayatid dunya. Dunia hanya seperti mawar yang indah tapi cepat layu. Cepat sekali, tidak lama. Apa sih dunia dibandingkan dengan alam barzakh ribuan tahun? Apa sih dunia dibandingkan dengan padang mahsyar 50.000 tahun? Apa sih dunia 60-70 tahun dibandingkan padang mahsyar berdiri di bawah matahari? Apa sih dunia dibandingkan dengan surga dan neraka yang abadi? Enggak ada bandingannya. 60 dibandingkan 1 miliar enggak ada bandingannya. 60-70 dibandingkan 1 triliun enggak ada nilainya. Dibandingkan dengan abadi tidak ada nilainya. Taib, di antara cara Allah untuk menunjukkan dunia hanyalah sebentar,
Allah perumpamakan dengan air yang turun kemudian membasahi bumi ini, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang kering, kemudian tumbuhan tersebut menjadi layu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya, kama in anzalnahu minas sama, fakhtalata bihi nabatul ard, fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang hakikat dunia. Mathalal hayatid dunya. Apa itu hakikat dunia? Allah jelaskan. Kama in anzalnahu minas sama. Seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Turun, fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian tumbuhan yang tadinya kering atau sudah mulai tumbuh kena air, kemudian tumbuh menjadi segar. Dihirup atau diminum oleh tumbuh-tumbuhan tersebut, kemudian menjadi hijau. Fa asbaha, tiba-tiba hashiman, menjadi rumput yang kering. Saking keringnya, saking sudah hancurnya, tadhruhur riyah, ditiup oleh angin. Tadinya dia kokoh, kemudian berguguran, kemudian kering, kemudian ditiup oleh angin ke sana kemari. Allah mengumpamakan kehidupan dunia dengan ayat ini. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya Allah mengumpamakan dunia dengan air. Air itu ketika turun maka dia tidak stabil, terkadang begini, terkadang jadi kotor, terkadang menjadi masuk ke sungai, terkadang menjadi beku, terkadang menjadi embun. Dunia tidak stabil. Dunia ini tidak stabil. Seperti air yang tidak stabil. Kemudian air itu kalau kita ambil banyak-banyak, kita tenggelam. Kita akan tenggelam, hati-hati. Siapa yang ingin kumpulin air banyak-banyak untuk dia rasakan, dia akan tenggelam dan akan binasa. Kalaupun dia tidak tenggelam, ketika dia menikmati air tersebut, dia pasti basah. Dia pasti apa? Basah. Dunia seperti itu. Siapa yang menikmatinya pasti ada efek sampingnya. Pasti ada efek sampingnya. Enggak mungkin enggak ada efek samping. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ini lebih sahih, lebih rajih. Maksudnya Allah merumpamakan kehidupan dunia seperti rangkaian tadi, air turun, kena tumbuhan, kemudian tumbuh menjadi hijau, tiba-tiba menjadi apa? Kering. Bahkan Allah menggunakan huruf fa di sini disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Allah menggunakan fa asbaha hashiman tadhruhur riyah. Itu Allah turunkan air hujan, kemudian tumbuhan menjadi hijau, fa maka. Dan dalam bahasa Arab kalau pakai fa itu menunjukkan ta'kib, segera tanpa ada jeda. Seperti saya mengatakan jaa Khalidun fa Zaidun. Datang Khalid lalu siapa? Zaid. Tapi kalau saya pakai thumma berarti ada jeda. Jaa Khalidun thumma Zaidun. Berarti datang Khalid kemudian datang si Zaid. Tapi kalau saya pakai fa, jaa Khalidun fa Zaidun, berarti tidak ada jeda langsung. Datang Khalid lalu datang apa? Zaid. Sama Allah mengatakan Allah turunkan hujan, tumbuhan menjadi hijau, lalu Allah bilang fa asbaha, lalu pakai fa. Menunjukkan cepatnya perubahan tersebut. Dari hijau tiba-tiba menjadi kering. Tadinya hijau dipandang begitu segar, menyenangkan, tiba-tiba jadi kering, kemudian ditiup angin. Begitu cepatnya perubahan dunia, dan itu kita rasakan, subhanallah. Tahu-tahu umur cepat berlalu dengan begitu cepat sekali. Anak-anak tadinya kecil, tahu-tahu udah gede. Anak-anak tadinya kecil, tahu-tahu sekarang sudah menikah. Anak sudah menikah, ternyata udah punya anak. Kita jadi kakek-kakek. Sekarang sudah tidur sama nenek-nenek, subhanallah. Dulu masih tidur sama gadis, terus tidur sama seorang ibu, sekarang sama nenek-nenek, qadarullah. Kenapa udah punya cucu? Udah punya cucu, status berubah jadi kakek dan apa? Dan nenek. Begitu cepat kehidupan dunia. Yang cepat ini kita mau isi apa, ini masalahnya. Yang setiap detik punya pengaruh atas status kita pada kehidupan berikutnya, itu masalahnya. Baik, ini cara Allah menggambarkan dunia itu hanyalah sebentar. Cara Allah yang lain, ini yang kelima, untuk menunjukkan dunia sebentar. Allah berikan perumpamaan tentang hakikat kehidupan dalam surat Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu", ketahuilah. Itu Allah suruh kita untuk mengerti akan hal ini. Jangan lupakan, pelajarilah. I'lamu maksudnya pelajarilah. Pelajarilah untuk kalian yakini. Ketahuilah, ilmuilah, masuklah ke dalam pikiran kalian. I'lamu annamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hakikatnya apa? Di sini Allah gunakan dengan kata annama. Annama itu hanya saja pembatasan. Tidak ada lebih daripada ini.
Dunia itu cuma ini. Hakikatnya apa? Annamal hayatud dunya laibu wa lahun. Laib permainan, lahun senda gurau. Laibun wa lahun. Kemudian wazinatun wa tafakhurun bainakum. Yang ketiga perhiasan. Yang keempat wa tafakhurum bainakum, bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Allah sebutkan 5. I'lamu annamal hayatud dunya laibun. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan. Walahun, hanya senda gurau. Wa zinah, perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurun, banyak-banyakan fil amwali wal aulad. Dalam harta dan anak-anak. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti air hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan, membuat orang yang menanam tumbuhan menjadi senang. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Ya, tadinya tumbuh segar tiba-tiba mengering kemudian jadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian jadi rumput yang sudah hancur. Itulah kehidupan dunia. Kemudian Allah mengatakan wa fil akhirati, ingat di akhirat. Wa fil akhirati ada 2 kemungkinan, adzabun syadidun, bisa jadi dapat adab yang pedih karena tidak bisa menghadapi dunia, akhirnya mendapat adab yang pedih. Atau wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Atau kemungkinan kedua mendapat ampunan dan keridhaan Allah. Kemudian Allah tutup wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan expired yang menipu. Taib. Di sini para ulama menafsirkan, di antara tafsir para ulama mereka mengatakan Allah ketika menggambarkan tentang 5 sifat ini, Allah sedang menceritakan tentang hakikat manusia sesuai dengan umurnya. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya." Ketahuilah kehidupan dunia itu laibun, permainan. Anak-anak masih kecil main-main aja. Masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun main-main. Nanti sudah remaja, belasan tahun lahun, senda gurau. Senda gurau ketemu dengan teman-temannya, senda gurau. Wazina sudah 20 tahun ke atas mulai penampilan. Mulai ini, mana remaja-remaja mulai remaja-remaja tanggung mulai apa? Sibuk dengan apa? Penampilan. Nanti kalau udah umur 40 tahun, wa tafakhurun bainakum, mulai bangga-banggaan. Saya punya usaha ini, pamer sana, bikin status, itu kerjaannya. Berhasil sini. Yang punya istri cantik, pamer istrinya cantik. Yang punya suami ganteng, pamer suaminya apa? Ganteng. Yang berjalan-jalan di luar negeri, pamer status, itu kerjanya pamer. Nanti sudah mulai tua, wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sudah mulai umur 60, 50 ke atas mulai bangga. Ini anak saya banyak, harta banyak. Ini hasil usaha saya, rumah sekian, istri sekian. Anak-anak sekian. Itu hakikat kehidupan dunia seperti itu. Laibun walahun. Dalam ayat yang lain Allah hanya batasi dengan laib walahun. Permainan senda gurau. Benar, dunianya permainan. Orang bermain-main tidak lama, main-main terus game over. Kita pun demikian. Kita sekarang bermain-main sebentar. Gambaran namanya orang main enggak lama-lama. Dunia digambarkan seperti permainan, tiba-tiba game over. Tiba-tiba game over. Kena serangan jantung, game over. Ketabrak mobil, game over. Jatuh dari pesawat, game over. Lagi ngomel-ngomel, terkena serangan jantung. Game over. Lagi olahraga, jatuh mati. Banyak enggak? Banyak. Jatuh di kamar mandi, tewas. Banyak. Sudah, game over, selesai. Walahun, hanyalah senda gurau. Senda gurau, tiba-tiba selesai bersenda gurau, masuk dalam alam keseriusan. Udah masuk alam barzah, serius, enggak ada. Begitu datang malaikat maut, serius, enggak ada main-main lagi. Selesai. Itulah kehidupan apa? Kehidupan dunia. Makanya Allah ingatkan, wa fil akhirati adzabun syadidun.